Oke. Pada hari itu, ke-10 matahari secara bersama menyinari bumi, menyebabkan panas bumi naik 10 kali lipat. Air menguap, sungai dan lautan mengering, tanah gersang, semua tumbuhan mengering dan berguguran. Hewan-hewan ternak, bahkan rakyat di bumi pun banyak yang mati karena panas yang ekstrim. Rakyat kemudian melakukan ritual dan berdoa pada Kaisar Langit agar berulas asih mengembalikan bumi seperti sedia kala dengan hanya satu matahari. Kaisar Langit yang Maha Pengasih, sudah hampir 7 hari kami tersiksa dengan panas 10 matahari ini. Mohon agar berbelas kasihan dan menurunkan hujan di bumi. Tidak hanya tumbuhan dan hewan ternak yang mati kekurangan air, tapi juga telah banyak manusia yang kehilangan nyawanya. Kami mohon belas asih Kaisar Langit. Ya, kami mohon Kaisar Langit. Kami mohon. Dewa bumi yang menyaksikan kesengsaraan rakyat pun tersentuh hatinya. Ia kemudian naik ke kayangan memohon belas asih pada Kaisar Langit. Dewa bumi, ada apa kau jauh-jauh ke sini? Mohon yang mulia berulas asih menyelamatkan rakyat bumi yang hidup sengsara saat ini. Ini adalah ulah 10 dewa matahari yang melanggar aturan langit dan mengabaikan tugas kayangan. Hoi, Siap, Yang Mulia. turunlah ke bumi dan bantulah rakyat bumi. Baik, Yang Mulia. Hui siap laksanakan perintah. Terima kasih yang mulia. Hoi adalah dewa pemanah handal yang dianugerahi panah dan busur sakti yang terbuat dari unsur 5 elemen. Sedangkan Chang'e adalah sosok dewi kayangan yang cantik dan angkuh. Pesonanya membuat Hoi tak kuasa menahan perasaannya dan jatuh cinta pada Chang'e. Keduanya pun menikah dan hidup bahagia di kayangan. Awalnya, Chang'e enggan ikut Hoi turun ke bumi karena ia tahu hidup di bumi tidaklah mudah. Hoi, kehidupan di bumi tidaklah seindah di kayangan. Apa kau yakin untuk turun ke bumi? Adik Chang'e, aku sangat mengerti kecemasanmu. Tapi ini adalah titah Kaisar Langit dan aku tidak bisa menentangnya. Aku harap kamu bisa mengerti. Tapi, karena cintanya pada sang suami, ia tidak ingin berpisah dan akhirnya ikut bersama Hoi ke bumi. Hoi dan Chang'e pun turun ke bumi dan disambut baik oleh rakyat. Mereka menyampaikan keluh kesah dan memohon bantuan Hoi. Hoi kemudian bergegas menuju pegunungan di langit barat untuk bernegosiasi dengan ke-10 matahari agar mereka dapat kembali bergantian pergi ke langit timur. Hoi menjelaskan keadaan yang diderita rakyat. Namun, ke-10 matahari menolak tawaran Hoi. Mereka merasa angkuh karena merupakan putra Kaisar Langit dan tak seorang pun dapat mengatur mereka. Baiklah, jika kalian tidak mau bekerja sama, aku terpaksa menembak kalian. Tolong, jangan bunuh aku. Aku berjanji akan senantiasa menyinari bumi sesuai waktu siang dan malam. Hoi, janganlah kau memanas semua matahari itu. Nanti dunia akan gelap gulita. Iya benar, biarkan satu matahari ini tetap menyinari bumi. Hoi sejenak terdiam dan berpikir, yang dikatakan penduduk ada benarnya. Apa yang akan terjadi jika bumi gelap gulita tanpa adanya cahaya matahari? Ia pun melepas bidikan panahnya dari matahari ke-10 dan membiarkannya tetap hidup. Sejak itu,
menjadi pahlawan bagi rakyat bumi karena telah menyelamatkan mereka dari siksaan panas 10 matahari. Mereka sangat menghormati Hoi dan istrinya, Chang'e. Bahkan beberapa pemuda mendatangi Hoi agar diterima menjadi murid didiknya. Salah satunya, Feng Meng, murid didik Hoi yang paling berbakat. Guru, terimalah aku sebagai muridmu. Rakyat bumi juga sangat menyukai Chang'e yang cantik dan rendah hati. Ia senang membantu penduduk desa yang membutuhkan bantuan. Hingga satu hari, Chang'e menyadari ternyata ia semakin menua seperti manusia di bumi. Chang'e sangat sedih ketika melihat ke cermin. Wajah glowing dan kencang yang selama ini ia miliki perlahan menampakkan kerutan halus. Ia tak kuasa menahan air mata dan menangis. Adik Chang'e, mengapa kamu bersedih? Katakan padaku, apa yang membuatmu menangis? Hoi, lihatlah. Aku mulai menua. Aku tidak lagi cantik dan glowing. Aku tidak ingin menua seperti manusia di bumi. Ayolah, kita kembali saja ke kayangan. Chang'e sayang, tak peduli bila wajahmu kerut ataupun rambutmu memutih, kau tetap cantik di mataku. Jangan khawatir, kita akan bersama selamanya, karena aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak, Hoi, tidak. Aku tidak ingin menua di bumi. Tak tega melihat Chang'e bersedih dan murung setiap hari, Hoi pun memutuskan untuk pergi menemui Si Wangi, ratu penguasa langit barat, untuk mendapatkan pil keabadian. Meski harus melewati gurun pasir yang luas, mendaki gunung es, hingga menyeberangi samudra, akhirnya Hoi tiba di Gunung Kunlun, tempat kediaman Si Wangi. Hoi memohon pil keabadian yang mulia ratu. Hoi,
Pil keabadian dibentuk dari energi 5 elemen selama ribuan tahun. Aku tidak bisa sembarangan memberikannya kepada manusia biasa sepertimu. Yang mulia Ratu, aku tak kuasa melihat Chang'e bersedih. Hatiku remuk saat melihat setiap tetesan air matanya. Sekiranya Yang Mulia berbaik hati memberikan pil keabadian agar aku dan Chang'e dapat hidup bersama selamanya. Ada banyak yang menginginkan pil keabadian ini dariku. Namun, mereka gugur di tengah perjalanan dan menyerah. Tapi tekadmu kian bulat dan usahamu sungguh gigih. Baiklah, aku akan menghadiahkannya untukmu dan Chang'e. Howie berterima kasih Yang Mulia Ratu. Akan tetapi, efek dari pil ini sangatlah berbahaya. Jika minum satu, tubuhmu akan awet muda. Sebaliknya, jika minum 2 pil sekaligus, kau akan menjadi makhluk abadi. Baik Yang Mulia, Howie akan berbagi pil ini dengan Chang'e. Setelah mendapatkan pil keabadian dari si Wangmu, Hoi bergegas kembali ke rumah dan memberikan pil tersebut kepada Chang'e. Adik Chang'e, aku membawa pil keabadian dari Ratu Langit Barat. Dengan minum pil ini, kita bisa awet muda dan hidup abadi. Mulai sekarang jangan sedih lagi. Kamu tidak perlu takut akan menua ataupun mati. Benarkah? Wah, terima kasih banyak suamiku. Aku tidak perlu takut keriput lagi. Simpanlah pil ini baik-baik. Kita akan meminumnya bersama pada bulan purnama nanti. Baiklah, akan kusimpan di dalam sini. Chang'e sangat tersentuh akan usaha dan perjuangan suaminya, hingga tak henti menyeka air mata. Tapi, di balik itu, Fengmeng ternyata mendengar semua percakapan antara Hoi dan Chang'e. Fengmeng yang berwatak jahat pun mulai menyusun rencana jahat untuk mencuri pil keabadian milik Hoi dan Chang'e. Pada hari Hoi akan pergi berburu untuk hidangan malam bulan purnama, Fengmeng berpura-pura sakit dan tidak bisa ikut ke hutan. Akhirnya, Hoi berangkat sendirian dan berpesan pada Chang'e untuk merawat murid kepercayaannya. Fengmeng, istirahatlah. Kumasakkan obat herbal untukmu. Kakak ipar, maksudku kakak Chang'e. Sejak pertama kali bertemu, aku telah menaruh hati padamu. Fengmeng, apa yang kau lakukan? Saat Hoi kembali, ia tidak akan melepaskanmu. Ku dengar pil keabadian bisa membuatmu hidup abadi. Bulan akan segera terbit. Jika meminumnya di bawah purnama, kita bisa menjadi kekal abadi. Hahaha. Ayo, berikanlah padaku. Lancang sekali. Berani-beraninya kau mendengar pembicaraan kami. Howie sedang berada di hutan. Saat ini, mungkin dia sudah telan hewan buas. Hahaha. Ayo, berikan pilnya. Jika tidak, aku terpaksa merampasnya darimu. Ini kan pil keabadian yang kau inginkan dariku. Wah, berikan padaku. Maka kita akan menjadi dewa bersama. Tak ingin memberikan pil keabadian pada Fengmeng, Chang'e pun menelan seluruh pil dalam genggamannya. Fengmeng tersontak. Ia hendak menghentikan Chang'e namun terlambat. Pil keabadian yang telah masuk ke perut Chang'e membuat tubuhnya mulai bersinar dan terasa ringan. Adik Chang'e! Siap. Cepat sekali dia pulang. Hoi, tolong aku. Adik Chang'e, apa kau baik-baik saja? Fengmeng ingin mencuri pil keabadian kita. Dan aku menelan semuanya. Aku takut ia akan merampasnya dariku. Hoi, maafkan aku. Murid tak beradab. Aku akan memberinya pelajaran. Hoi. Chang'e, maafkan aku yang tidak bisa menjagamu dengan baik. Seharusnya kau tetap menjadi dewi cantik kayangan. Seharusnya aku tidak membuatmu sedih.
berpikir ia dapat memanah jatuh bulan dengan busur saktinya. Tapi, jika melakukan hal itu, ia bisa saja membunuh istrinya. Untuk apa ia memiliki Chang'e kembali jika ia tidak bisa menolongnya? Dengan penuh kemarahan, Hou mematahkan busur panah miliknya. Perpisahan dengan sang suami membuat Chang'e sangat sedih dan menyesal. Chang'e kemudian pergi ke langit barat, berharap ia bisa dapatkan penawar pil keabadian dari Si Wangmu agar bisa kembali ke bumi. Namun, Si Wangmu hanya bisa menggeleng dengan tatapan iba sebagai jawaban atas permintaan Chang'e. Jika kau ingin melihat dan hidup berdampingan bersama rakyat di bumi, maka tinggallah di bulan. Karena bulan adalah tempat yang paling dekat dengan bumi. Tapi, di sana sangat dingin dan tidak ada satupun makhluk yang hidup. Kata Si Wangmu, nasi telah menjadi bubur. Waktu tak bisa diputar kembali. Dengan berat hati, Chang'e akhirnya pergi ke bulan dan tinggal di sana untuk selamanya. Sejak saat itu, Hou tinggal sendirian di bumi. Setiap malam, Hou hanya memandang ke bulan, berharap Chang'e juga merindukannya dari atas sana. Waktu terus berlalu, Hou pun semakin tua. Namun ia selalu setia memandang ke bulan setiap malam dan selalu menyajikan buah-buahan serta kue bulan kesukaan istrinya. Berharap Chang'e akan mengunjunginya di bumi. Tapi Chang'e tak kunjung datang menemuinya di bumi hingga akhir hayatnya. Sejak Hou tutup usia, rakyat bumi melanjutkan tradisi ini untuk mengenang kebaikan Hou dan Chang'e. Kini, setiap tanggal 15 bulan ke-8 penanggalan Imlek, ketika bulan menunjukkan keindahannya secara penuh, para orang Tionghoa melihat
ke bulan dan mengingat Chang'e dan legendanya. Perayaan itu dikenal sebagai perayaan pertengahan musim gugur atau biasa dikenal sebagai perayaan bulan. Aya naon ieu teh? Rame pisan. Lai, cak bukit lai. Ini jauh cak Iya rek, coba nih Ki, enak tenan. Iya lo, ku coba dulu makan. Enak kali ini, apalagi rasanya ikan asin. Hanya bukan ikan asin lah. Ini telur asin punya isi lah. Onde mande, lama mana? Kamu oke nih. Demikianlah kisah Chang'e yang saat ini kita kenal sebagai Dewi Bulan. Hingga zaman modern ini, ada beberapa versi tentang bagaimana Chang'e pergi ke bulan. Versi manakah yang paling menarik menurutmu? Pentas seni budaya Ikatan Keluarga Tionghoa berakhir sampai di sini ya. Sampai jumpa tahun depan.